Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin bertanya Buya, saya menikah dengan muslim bermadhab Hanafi sudah 17 tahun. Tinggal di negara yang bermadhab Hanafi, tapi saya lahir dan besar di Indonesia, dari kecil hanya tahu madhab Syafi'i. Sampai saat ini saya juga masih bermadhab Syafi'i, walau kadang bercampur dengan madhab Hanafi untuk hal-hal yang tidak saya ketahui. Tapi setelah aktif mendengar ceramah Buya, saya mencoba untuk mengikuti apa yang saya pelajari dari Buya. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk menggampang-gampangkan urusan agama karena kadang mengikuti madhab Hanafi? Yang kedua, karena saya lebih akrab dengan madhab Syafi'i, apakah saya sebaiknya mengajari anak saya madhab Syafi'i, tapi saya tidak punya ilmu yang luas, atau biarkan ayah anak-anak saya yang sama-sama tidak luas ilmunya mengajari madhab Hanafi? Yang ketiga, anak saya perempuan memasuki usia remaja dan saya ingin mengajari madhab Syafi'i soal kewanitaan karena saya hanya paham madhab Syafi'i. Terima kasih atas jawabannya Bu ya. Baik, Masya Allah. Jika Anda tinggal di masyarakat Hanafi, jika Anda ingin mempertahankan madhab Syafi'i, nggak ada masalah. Dengan catatan jangan sampai Anda berbenturan dengan madhab Hanafi, karena itu bisa saja mengganggu keharmonisan Anda. Ketidaknyamanan akan tercipta karena berpegang madhab yang kadang tidak dibarengi dengan keluasan ilmu, sehingga jadi kaku. Tapi kalau Anda mempertahankan madhab Syafi'i, tentunya harus Anda punya prinsip bahasanya madhab Syafi'i adalah benar, tapi madhab suami Anda juga tidak salah, supaya tidak dalam hidup saling menyalahkan. Kalau Anda bisa menjalani hidup, bisa misalnya masalah membatalkan wudhu, hebat banget, semua rumah tangga suaminya Hanafi, istrinya berpegang dengan Syafi'i, langsung sang suami menghargai istrinya, maka tidak menyentuhnya karena menurut istrinya adalah membatalkan. Kemudian sang istri pun juga melakukan yang serupa urusan madhab Hanafi. Misalnya urusan masalah haid, saya ikut Hanafi nggak apa-apa. Jadi hitungannya masalah ini mempermudah kan gitu. Jadi boleh-boleh saja. Jadi bukan termasuk menggampangkan jika memang Anda bertanya kepada ustadz atau Anda belajar sesuai dengan ilmu yang Anda ketahui. Anda boleh begitu madhab mempertahankan Syafi'i. Cuman kalau seandainya Anda berpindah madhab Hanafi juga nggak ada masalah. Karena madhab Hanafi adalah madhab hak, madhab benar. Cuman kenapa kok kami di Indonesia kok selalu ngajar madhab Hanafi sama Syafi'i? Loh, untuk mempermudah umat. Kalau seandainya saya tinggal di Pakistan sana, mungkin saya berubah belajar madhab Syafi'i biar saya nggak berbeda madhab Hanafi, supaya saya nggak berbeda dengan orang yang di sana. Menyesuaikan itu penting sekali. Kalau saya ke India, kemudian kok harus jadi ustadz di sana, saya akan nekuni fikih Hanafi supaya saya tidak berbeda dengan mereka. Jadi hidup tuh harus bijak begitu. Lah sekarang ada orang saya ke India, tiba-tiba di sana mungkin diustadkan, tok-toknya saya menggunakan madhab Syafi'i. Setiap hari saya bikin masalah dengan orang kampung. Orang awam kan tidak ngerti kalau ini ada perbedaan ulama. Sama sepertinya keanehan orang datang ke Indonesia yang Indonesia madhab Syafi'i dengan madhab yang lain. Dan kita menemukan ada orang ke Indonesia madhabnya Hanafi sama Maliki ada, tapi mereka adalah dengan tidak sok. Bahkan saya punya guru Hanafi Maliki waktu itu, punya guru Maliki waktu berada di Yaman ngajar kami tidak mau jadi imam. Padahal seorang alim besar, Profesor Dr. Ali Thohar Rayyan. Waktu itu alasannya apa? Kamu Syafi'i semuanya, biar imammu dari kamu. Maksudnya apa? Kalau seandainya aku jadi imam takut ada yang berbeda. Loh, itu kan orang bijak. Sekarang ada orang datang ke Indonesia membawa madhab lain selain Syafi'i, ini membuat kegelisahan. Maka kalau Anda memang hidup di madhab Hanafi sana, mungkin tidak tahu ini Anda di mana. Kalau lingkungan Hanafi, maka Anda belajar madhab Hanafi supaya Anda tidak banyak berbenturan. Biarpun Anda masih mempertahankan madhab Syafi'i. Tapi kalau Anda masih di Indonesia, ya tekuni madhab Syafi'i. Nah, adapun suami Anda suka-suka dong. Anda tidak boleh maksa bermadhab kan? Tapi kalau Anda memang punya kekuatan dalam memberikan penjelasan, ya jelaskan kepada suami. Ya seperti itu. Adapun anak-anak Anda, makanya tadi itu hidup dengan itu di mana hidupnya saya tidak tahu. Apakah Anda hidup di India, misalnya di Pakistan atau di mana? Nah, kalau memang atau di Zabit sana di Yaman, kalau memang anak-anak Anda hidup berkembang di masyarakat Hanafiyah dan kedepannya memang bakal hidup di situ, ya biarkan saja belajar madhab
Hanafi, jangan direpotkan dengan madhab Syafi'i. Karena kemampuan mereka belajar, kadang-kadang satu madhab saja kadang belum tentu paham, harus ganti madhab tambah repot. Seperti itu. Jadi ada kemudahan. Semuanya madhab hak itu, nggak boleh saling mencaci, saling mengolok, tapi kita perlu bijak. Kalau seandainya kita kan madhab Syafi'i, kalau saya suruh jadi imam di India, saya nggak akan mau. Kenapa? Pasti saya pakai kunut. Kenapa? Lebih baik saya jadi makmum. Lah itulah, jangan memaksain jadi imam. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.